Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Oh, suaranya mengecil ya. Kecil ya. Tes. Ah. Harus pakai mic ya. Ya. Bentar, pakai mic dulu ya. Ada harga, ada suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Marhaban bikum, hayyakumullah wa bayyakum. Selamat datang di majelis ini. Semoga kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jarang orang yang tahu rahasia daripada amal itu adalah istiqamah. Orang mustahil bisa mendapatkan manfaat, pemahaman yang benar, pemahaman yang mendalam, pemahaman yang kuat mengenai agama kecuali dengan istiqamah. Ya. Kalau ngaji sekali-sekali, ya ibaratnya orang makan sekali-sekali gimana? Sepekan ini berapa kali makan? 2 kali makan. Nutrisinya juga kering. Kurang. Sementara orang yang istiqamah, teratur makannya, terhindar dari mah. Ya, pertama itu. Yang kedua, nutrisinya gemuk ya, imannya gemuk. Ya, jadi. Kemudian kepala kita, akal kita juga terdidik untuk memahami kalamullah, apalagi di sini dalam pembahasan kita. Jadi inilah rahasia istiqamah. Kalau kita hadir ya, istiqamah dalam pengajian, insya Allah pemikiran kita juga terbentuk akhirnya. Ya kan? Karena otak kita ini kan terdiri atas banyak sel yang dia bekerja dengan cara menghubungkan dengan satu yang lainnya, namanya juga akal. Akal itu dari kata aklun. Apa itu aklun? Sesuatu yang terhubung satu sama yang lain. Hebat ya. Bahasa Arab itu sudah jauh-jauh hari mengatakan akal itu dari kata aklun, yang artinya saling terhubung dengan yang lainnya. Baru kemudian di abad modern menemukan bahwasanya syaraf-syaraf otak itu adalah pekerjaannya saling terhubung dengan satu yang lainnya. Semakin banyak syaraf itu terhubung, maka semakin cerdas seseorang. Ya, semakin encer kata orang, encer otaknya gitu. Padahal bukan encer, maksudnya saling terhubung. Ya betul lah, saling terhubung. Nah, kemampuan orang menghubungkan itu, ya mengenal hak dan batil pada akhirnya, memetakan sesuatu, mapping, nah itu terbentuk dari belajar, dari ilmu. Dan ilmu itu tidak terbentuk dari habit, kebiasaan. Ya, kenapa sih kita ibadah? Kenapa sih kita ibadah setiap hari? Lah, tuh makan tiap hari, hirup udara tiap hari gitu. Iya nggak? Ada nggak orang yang lupa jantungnya berdetak? Nggak ada. Ada yang lupa napas ya wassalam gitu kan. Makanya juga ibadah juga demikian, atau ta'lim terutama ya. Menuntut ilmu seharusnya juga harus lebih disiplin dari apapun ya, lebih disiplin dari apapun karena ini kepentingan dunia wal akhirah. Dunia disiplin mampu, tapi dunia apalagi kalau urusan akhirah ya. Jadi ini rahasia yang tidak banyak orang yang mampu mengetahui, bahkan tidak mampu untuk melaksanakan. Ya, anak pribadi juga berat sebetulnya gitu, bukan hanya jamaah gitu. Anak pernah jadi jamaah, pernah jadi ustadz juga gitu. Jadi ternyata sama-sama berat juga gitu. Di jamaah itu juga berat gitu. Datang mengajiin ustadz ke guru, agak berat gitu. Tapi kita paksa diri gitu kan. Awalnya terpaksa, lama-lama biasa dan menjadi kebiasaan, jadi habits. Nah, habits itu membentuk kita, membentuk pola kita menjadi orang yang baik atau tidak pada akhirnya. Ya. Sampai mana tadi? Ya, semoga walaupun hanya konsistensi ya gitu. Sebenarnya ini motivasi karena kita bertiga aja nih. Supaya kita apa Ustaz? Ya, benar ya, ada benarnya insya Allah. Kemudian kita berhenti di ayat qutila al-insanu ma akfarahu. Bukan begitu? Ya. Qutila al-insanu ma akfarah. Qutila qala Ibnu Abbas, setiap kata Ibnu Abbas ya. Setiap kata qutila dalam Al-Qur'an bermakna lu'ina ya, dilaknat. Artinya dijauhkan dari rahmat Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala ini, al-insan, makna al di sini bukan isim, bukan tanda makrifat ya. Jadi tidak semua al tanda makrifat. Ya, kalau belajar bahasa Arab tidak semua al tandanya makrifat. Dalam ilmu tafsir tidak semua kaedah bahasa itu
ditelan mentah-mentah kalau kita belajar bahasa Arab ya. Tapi ada beberapa kaidah-kaidah yang lebih dalam lagi. Alif lam dalam bahasa dalam penafsiran maknanya tidak hanya menjadikan sebuah benda itu definitif. Orang itu, ya, al-insan bukan orang itu maknanya. Tapi al-insan maknanya al-istighraq. Apa itu istighraq? Jenis makhluk bernama manusia. Inilah dalil bagi ulama yang berpendapat keumuman dari laknat di sini. Jadi Allah menjauhkan rahmatnya bagi siapapun maknanya. Ya, paham ya sampai sini ya. Allah SWT menjauhkan siapapun. Namanya manusia gitu kan. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekufuran dia. Bukan Allah nggak mau ngasih, tapi kekufuran dia apa kata kafir itu? Ma'akfarah dari kata kufur kan ya. Kafara, yakfuru artinya menutupi. Makanya awan itu disebut dengan kafir. Tahu awan kan? Awan itu bahasa lainnya kafir loh. Kafir kamu. Ini awan kamu. Kafir itu kenapa? Karena dia mengcover bumi, menutup bumi. Ya. Kemudian orang petani juga disebut kafir. Kenapa petani disebut kafir? Karena petani itu menutup tanah, menutup benih, menutup benih dengan tanah, membajak sawah, kemudian dia menutup benih dengan tanah kembali. Makanya petani juga disebut dengan kafir. Ya. Jadi lu'inal insanu ma'akfarah, manusia itu dijauhkan, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah SWT, siapapun dia. Al-insan al-istighraq. Siapapun manusia dijauhkan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena ada sifat kekufuran. Apa itu kekufuran? Karena dia menutup dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT mustahil menghalangi hidayah pada seseorang, atau Allah mustahil tidak memberikan rahmatnya pada petunjuk pada seseorang. Pada manusia apapun Allah berikan semuanya. Seperti matahari. Adakah matahari yang pilih cahayanya pada siapa aja sampai? Enggak kan? Males Rawasari orangnya gini ya. Cahaya sama matahari kagak. Atau hujan, enggak tebang pilih. Semuanya dikasih, mau pohon, batu, tanah, ya tanah yang bisa nyerap, tanah yang enggak mau nyerap, ya. Yang keras, yang berkarat, yang mau enggak berkarat, yang apapun dia akan dihujani. Ya, yang tua, yang muda, manusia, hewan, semuanya kena. Begitu juga dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sampai tidak mendapatkan air dan hujan atau tidak mendapatkan panas? Karena dia sendiri yang menutup dirinya sendiri. Dirinya sendiri, betul. Dia menyuruh sembunyi di sebuah pondok supaya enggak kelihatan, supaya tidak kena sinar matahari, ya, atau pakai payung sehingga dia tidak basah gitu. Jadi di sini laknat di sini maknanya lu'inal insanu ma'akfarah, karena manusia itu sendiri yang telah memilih jalannya untuk tidak menerima hidayah Allah tersebut. Baik. Tapi ada juga ulama yang menjadikan al-insan maknanya di sini adalah ma'rifat. Al-insan di sini adalah orang itu. Maksudnya adalah kafir. Ini juga pendapat ulama, ya. Al-insan maknanya di sini adalah orang itu, manusia itu. Siapa maksudnya? Al-kafir, al-insan al-kafir. Sama dengan pendapat itu, coba tafsirannya al-insan al-kafir kan ya? Lu'inal insan. Ini al-lu'inal al-kafir. Nah, ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang pertama tadi insan manusia secara umum. Yang kedua, tafsiran yang kedua ini yang diikuti oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, dia mengatakan al-insan maknanya li ta'rif. Ya, ma'rifat. Al-insan orang itu. Siapa orang itu? Kafir. Ya, orang kafir siapa maksudnya? Quraisy. Kafir Quraisy yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ceritanya tentang apa nih? Nabi ketemu sama pemuka-pemuka Quraisy. Lalu datang Abdullah bin Umi Maktum, menginterupsi gitu ya. Kemudian bertanya-tanya, kemudian Nabi tidak menjawab. Kemudian abasa wa tawalla. Begitu. Jadi al-insan di sini ma'akfarahu, sungguh betul-betul dia itu kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat ya siraman rohani datang kepada dia dari sosok nabi di hadapan dia, dia menutupi dari kebenaran itu. Luar biasa. Ada nggak orang bisa gelap di tengah-tengah cahaya gitu? Ajib nggak? Kalau kita nggak dapat hujan di gurun pasir, gurun Sahara, normal. Jarang turun, hujan sekali, 2 kali setahun. Ya, tapi kalau ada orang Bogor nggak pernah kena hujan, nggak kehujanan, itu aneh nggak? Aneh banget. Nah, itu yang disebut oleh Allah SWT, ma'akfarah. Luar biasa ya penolakan mereka, depan mereka nabi gitu. Depan mereka nabi loh.
Gitu kan? Orang itu kalau orang normal mungkin ya, orang normal kalau melihat Nabi itu sebenarnya udah ada orang banyak ya kisah riwayat mengatakan lihat Nabi aja masuk Islam gitu. Orang Badawi itu banyak kisah begitu. Lihat Nabi kenapa mau Islam? Saya ngelihat nih orang bener nih katanya. Kenapa kamu masuk Islam? Ini orang bener nih, nggak orang bohong nih katanya. Muka-muka bener nih katanya. Nah, itu orang-orang Badawi bisa seperti itu karena dia fitrah. Sementara kenapa orang kafir di depan Nabi bahkan masih memiliki nasab dengan Nabi tapi mengkafiri tidak ikut pada Nabi? Kenapa? Karena ada dunia yang menempel ke dia. Nempel dunia itu yang kayak payung seperti lotion anti UV itu loh. Ya. Tabir surya. Tabir surya. Jadi nolak gitu, nangkis gitu sinarnya gitu. Nah, itulah kekufuran yang mereka yang sangat pekat sehingga Allah SWT mengatakan dengan sigot ta'ajub ya dalam satu pandangan, satu penafsiran. Apa itu sigot ta'ajub? Ma akfarahu. Nah, ma akfara al-insana, hazal insan maknanya situ. Ma akfara hazal insan. Benar-benar kafir orang insan. Saminangi kafir ya. Nah, benar-benar kafir nih seorang. Benar-benar dia di depan dia Rasulullah SAW, tapi karena kekafiran yang dia punya begitu tebal, ya, sehingga tidak masuk kehangatan cahaya hidayah itu. Luar biasa sekali. Jadi itu sigot ta'ajub kalau kita pahami sebagai sigot ta'ajub. Jadi luar biasa benar ini kafiran. Kemudian yang makna yang kedua kita sebutkan kemarin as-su'al an sababi kufrihi. Makna at-ta'ajub di sini ma'akfaru adalah pertanyaan. Jadi bentuk pertanyaan. Ma'akfarahu. Apa yang menyebabkan dia kufur gitu. Ya. Syai'in yaj'aluhu kafiran bi ni'amillahi ta'ala. Apa yang menyebabkan dia kok dia bisa kufur gitu. Kok bisa dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak menolak dakwah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia sehat, berpangkat, jabatan, ya normal. Coba dibandingkan ya langsung dengan Abdullah bin Umi Maktum yang di mata manusia mungkin dia lemah ya karena dia buta, cacat, kekurangan, tapi begitu semangat dalam thalabul ilmi ya. Seolah tidak mau ketinggalan sedikit pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai pelajaran juga bagi mereka itu datangnya al-a'ma itu. Ya. Kemudian apa lagi? Aimah hamalahu 'alal kafir. Nah, aimah hamalahu 'alal kufri. Apa yang menyebabkan dia membawa dia sampai kepada kekufuran gitu. Dan ini juga nyambung ke ayat yang sebelumnya, setelahnya maksudnya. Apa sambungannya? Sebenarnya jadi telah datang ayat Allah berupa sosok yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu adalah Al-Qur'an. Apa? Quran itu ada 3, ini sering Ana bilang. Jadi Quran itu ada 3 macam. Pertama Quran basah, Quran kering, dan Quran hidup. Atau Quran berjalan. Quran berjalan itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Ini Quran Nabi kayak ini Nabi itu kayak Quran yang berjalan. Kemudian Quran yang kering apa? Mushaf, suhufin mutahharah. Mushaf itu Quran yang kering, lembaran-lembaran. Mushaf. Kemudian Quran basah apa? Alam semesta ini. Nah, kenapa orang jatuh pada kekufuran? Karena tidak bisa membaca ayat-ayat Allah yang 3 itu. Ayat Allah yang hidup dia nggak baca, itu Nabi Muhammad SAW. Ayat Allah yang tertulis itu Al-Quran dia nggak mau dengar, ya atau tidak mau mentadaburi. Ayat Allah yang sifatnya yang tercipta dia juga nggak mau, yang tercipta dia juga nggak mau mentadaburi. Maka orang masuk Islam itu 3 faktor ini. Kalau orang benar-benar mempelajari sirah nabawiyah, dia akan mengakui kehebatan Islam, kebenaran Islam. Kalau orang betul-betul mempelajari ayat-ayat Al-Quran berupa teks, maka dia juga betul masuk Islam. Kalau orang betul-betul mempelajari ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah alam semesta, Quran bahasa tadi juga maka masuk Islam. Ini pintu hidayah ini 3. Apakah kita mentadaburi ayat Allah yang sifatnya ciptaan, ya, khalqullah ciptaan Allah, atau mentadaburi ayat-ayat Allah yang sifatnya tertulis yaitu kitabullah, atau ayat Allah yang sifatnya hidup yaitu nabiullah. 3 ini adalah sumber atau ayat-ayat Allah. Ayat artinya apa? Sign, tanda. Ya, kalau orang tidak bisa mencermati tanda, dia jatuh kepada kekufuran. Kita nggak bisa melihat Allah, keagungan Allah secara zat langsung, tapi yang bisa kita kenal dari ayatnya.
Jadi ayat itu tidak hanya Quran ini, enggak. Makanya seorang muslim itu harus saintifis, seorang saintis ya. Seorang muslim itu sebenarnya seorang saintis. Seorang saintis seharusnya juga seorang mufassir. Ya enggak? Ya itu seharusnya begitu, jangan dipisah-pisahin. Ada orang nanya kenapa anak kuliah di IPB kemudian kuliah lagi agama. Sebenarnya ngikutin fitrah aja, emang seharusnya begitu gitu. Seharusnya kita belajar seluruh ilmu ya, tidak hanya belajar ilmu teks agama, belajar bahasa Arab, Quran atau hadis, tapi juga belajar sains. Ya. Nah, lucunya kita ini belajar sains tapi nggak bermanfaat juga gitu. Kadang yang lucunya jurusannya lain, kerjanya lain kadang-kadang. Sebenarnya nggak seperti itu. Ya, sains dikuasai, agama apalagi seperti itu kan. Nah, jadi seperti itulah seorang muslim sebetulnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liuli albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Jadi dia zikir dan fikir. Dia tadabbur ayat-ayat kauniyah, Al-Qur'an bahasa dan juga mentadaburi ayat-ayat yang sifatnya qauliyah. Ya. Bahasa Arabnya jago, hafal hadis mantap, ya, belajar fikih luar biasa. Ternyata juga profesor doktor di bidang kedokteran misalnya, atau di bidang fisika, nuklir. Wah, luar biasa. Ini baru jadi nih peradaban Islam nih. Sementara kita masih ada pemikiran sekuler, memisahkan antara ilmu sains dan ilmu agama. Orang agama sibuk agama saja. Orang sains juga nggak peduli agama. Yang mantap tuh kayak dokter nih, dokter Siswandi nih. Dokter loh. Dokter lebih soleh gitu. Amin. Amin. Berarti belum soleh ya, kalau masih amin ya. Belum, Ustaz. Jadi, Masih belajar. nah itu berarti tanda soleh tuh. Kalau begitu ngaku belajar tuh udah soleh. Nah, jadi begitu. Jadi bagaimana tadi? Mahamalahu alal kufri. Kok bisa dia kufur sementara ayat Allah dibentangkan di hadapan dia setiap hari. Nikmat Allah dia makan setiap hari. Dia lihat setiap hari, dia rasakan setiap hari. Ya, bahkan diri dia juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Min nutfat. Apa ayat selanjutnya? Kata Allah. Coba baca ke atas lagi ayatnya. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Nah, coba kekafiran mereka itu Allah tarik kemana? Allah tarik penyadaran mereka itu ke persoalan yang sangat mendasar. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa dia tercipta? Iya kan? Mereka yang merasa hebat, merasa tinggi pangkatnya, merasa kufur, lalu mereka bisa kufur kepada nikmat Allah berupa al-Islam. Kemudian Allah bilang min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa dia diciptakan? Pertama, di sini Allah mengajarkan apa? Pertama, ada penciptaan. Khalaqahu. Ya, di situ ada apa? Ada fi'il. Kemudian ada maf'ul. Fi'ilnya apa? Khalaqa. Telah menciptakan. Ya kan? Telah menciptakan. Berarti penciptaan itu ada dong? Ya enggak? Itu pengajaran yang pertama, hikmah yang pertama. Khalaqahu. Dari kata khalaqahu saja kita belajar bahwasanya ada penciptaan. Ibaratnya gini loh, kok kamu kufur? Emang diri kamu tuh nyiptain siapa ya gitu? Iya. Siapa lu? Kamu tuh siapa lu ibaratnya gitu. Kalau orang sudah mengakui penciptaan, ini dasar beragama loh sebenarnya. Kalau orang sudah paham makna penciptaan, dia akan, ini dasar seorang bisa beragama. Kalau orang sudah tidak mengakui penciptaan, maka dia nggak ada agama. Makanya orang untuk merubuhkan agama itu, dia bikinlah teori-teori yang berlatar belakang dengan agama. Intinya nggak ada penciptaan gitu. Tuhan tuh nggak ada gitu. Hah? Makanya masih mending orang ahlul kitab dibandingkan orang musyrik atau orang yang ateis. Komunis tuh lebih berbahaya dibandingkan Kristen. Orang ahlul kitab masih mending, dia mengakui adanya penciptaan. Nah, yang pertama kita belajar adanya penciptaan. Namanya penciptaan, baru runut ke bawah, pasti ada yang diciptakan dan ada yang pencipta. Ajib kan? Ibaratnya Allah pengen bilang begini, min ayyi syai'in khalaq. Kamu gak kenal diri kamu itu asalnya dari mana, di siapa yang ciptain kamu. Sebenarnya gitu loh. Kemudian kita kenal keagungan Allah yang menciptakan, Khaliq, ya. Kemudian kita melihat asal makhluk. Coba asal makhluk di sini sebutnya apa? Min ayyi syai'. Nah, syai' itu dalam bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang dalam konteks ini digunakan untuk sesuatu yang sedikit gitu, yang kecil gitu.
Min ayyi syai'in. Dari apa sih gitu kalau bahasa kita ya, dari apa sih kamu diciptakan gitu. Makanya ada ulama menafsirkan ayat ini maksudnya adalah menegur orang-orang yang sombong itu ya, bahwasanya mereka itu harus melihat asal mereka dari mana, dari syai'un. Apa itu sesuatu itu? Dijelaskan asalnya min nutfah, dari setetes sperma. Nah, setetes mani. Ya, min ayyi syai'in khalaqah. Sesuatu yang sperma itu manusia itu suatu yang hina apa suatu yang apa itu? Indah. Ya, coba sekarang kalau ke toko namanya? Toko grooming toko hewan tuh. Kalau mengawin kucing aja kan pakai pejantan tuh, mahal juga ternyata itu. Tergantung rasnya ya. Rasnya ya, intinya ada uang lah gitu, dihargai lah. Iya. Kalau sperma manusia, jijik orang. Nih Pak, ada yang lebih bagus nih gitu. Kucing apa nih? Kucing pala hitam gitu. Manusia maksudnya. Nggak laku. Itu juga orang yang kalau mengawitkan kuda misalnya, ada ras-ras tertentu. Saya dulu abang saya punya kambing, peternakan kambing. Itu mengawinkan bejantan itu mahal loh. Nah, jadi sperma, hewan kadang-kadang bisa lebih mahal daripada sperma manusia. Tapi tidak najis ya, jangan sampai salah juga. Sperma hukumnya tidak najis. Yang bikin najis itu adalah mazi ya, mazi. Intinya apa? Lo lihat asal usul. Kalau orang melihat asal usulnya, dia menjadi bersifat tawadhu, itu yang tahu. Ya, tapi tidak boleh minder juga gitu. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita lihat asal usul kita. Dari sesuatu yang hina, yang lemah, kemudian dengan kehendak Allah dan ilmunya, maka kita diwujudkan. Ya. Diwujudkan. Hinanya, mohon maaf, air mani itu, manusia itu ya diciptakan dari dua baul, lubang mohon maaf, kencing. Ya. Air mani keluar dari bapak, kemudian transfer ke ibu dibesarkan di rahim, baru keluar lagi dari saluran channel yang sama, gitu kan ya. Meskipun nggak sama-sama banget sih, maksudnya kalau di dunia kedokteran itu ada saluran kencing dan saluran rahim beda. Teman intinya organ itu juga gitu. Nah, lalu yang sama. Kalau laki-laki sama kan ya? Ada yang beda nih antara lubang kencing dan lubang ininya beda. Sama kan ya? Ya. Jadi kenapa sombong? Kalaulah lihat kita latar belakang kita, bukan latar belakang, asal usul kita seperti itu. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Qala al-ayatu alayhi ma bani. Ma ashaddu kufri billahi ma kasrati ihsanihi ya. Wa qala lusi al-ayatu du'a alayhi wa ashna wa bi ashna'i ad-da'awat wa afza'iha wa taji min al-kufrari wa ini nukilan dari tafsir Al-Alusi. Summa intaqala al-kalamu ila tafsil ba'd ni'amillahi ta'ala asasiyah. Jadi Ana kalau sebelum ngajar itu Ana biasanya juga memberi punya catatan ya. Ya. Kadang berbahasa Arab, kadang bahasa Indonesia. Ana kumpulkan dari berbagai referensi. Jadi enggak hanya baca tafsir ini. Lanjut ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu summas sabila yassara. Nah, coba kita baca tafsirannya Abu Bakar Al-Jazairi di bawah. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu qaddarahu maknanya ay min nutfatin ila alaqatin ila mudghah fabashir sawi. Naam. Fabasharun sawi. Maksudnya adalah dari nutfah ada jadi alaqah, ada jadi mudghah ya, jadi tadinya zigot ya. Kemudian menjadi berkembang selnya berduplikasi, kemudian menjadi segumpal benda, kemudian ditiupkan ruhnya, kemudian dilengkapkan saraf-sarafnya, organnya, kemudian menjadi manusia sempurna. Kemudian summa sabila yassarah ay sabilul khuruj min batni ummihi. Ini salah satu tafsiran ya. Sabilul khuruj, jalan keluar, min batni ummihi, jalan keluar menuju dari perut ibu. Ya, dari perut ibunya. Mohon maaf, dimudahkan.
Qala ta'ala min ayyi syai'in khalaqu ay ni'matil an'am, ni'matul ijad. Fa'alal insani an yanzur min aina huwa ila hadhihi dunya al-hayatud dunya hal huwa khalaqahu nafsahu. Jadi min ayyi syai'in khalaqah, kata ulama di sini menjadi dalil, ayat ini menjadi dalil adanya nikmat, yaitu nikmat al-ijad. Ya, nikmat itu ada 3 tingkatan. Nikmat yang pertama disebut nikmatul ijad, nikmat diwujudkannya kita. Ya. Nikmat eksistensi, al-ijad, dan ini berlaku pada seluruh makhluk. Ya. Malaikat diberikan ijad, wujud maksudnya. Kemudian nikmat juga diberikan kepada jin, hewan, tumbuhan, manusia. Itu Allah berikan nikmat namanya nikmat wujud. Seandainya Allah tidak berkenan memberikan nikmat eksistensi, kita nggak ada. Ya enggak? Kita ada karena bukan kehendak kita, tapi karena adanya kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita wujud. Jadi wujudnya manusia itu istilahnya mumkinul wujud. Istilah akidahnya mumkinul wujud. Kalau wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya kita. Wujudnya Allah itu wajibul wujud. Ya, mutlak wujudnya Allah itu mutlak karena adanya ia. Tapi kalau wujudnya makhluk itu apa istilah bahasa Indonesianya? Relatif. Kita ini bisa wujud dan bisa enggak. Karena Allah inginkan kita bisa wujud. Allah bisa mewujudkan dirinya sendiri? Enggak ada. Kalau kita bisa mewujudkan diri kita sendiri, kita pilih model yang paling bagus. Kulitnya jangan gelap-gelap banget lah, gitu. Jangan jerawatan lah gitu. Ya kalau tinggi minimal 175 lah gitu kan. Lahir di keluarga yang Sultan lah ya. Sultan. Nah, ya kan? Jadi anak sultan kan. Ya. Bisa kita pilih gitu kan. Nah, tapi buktinya kita tidak bisa memilih. Ya, kita dihadirkan karena Allah yang menghadirkan, ya. Bukti bahwasanya diri kita bukan milik kita. Ya. Kemudian apa lagi? Nikmat ijad, ya. Kemudian nikmat yang kedua apa? Akan dijelaskan nanti. Nah, akan dijelaskan nanti. Nikmat yang kedua itu nikmat al-imdad. Nikmat perpanjangan atau kepanjangan. Nikmat diberikannya hidup. Ya, karena enggak semua yang tercipta hidup, ya kan? Diberi nikmat fasilitas untuk hidup, ya. Kemudian nikmat yang ketiga, nikmatul irsyad. Nikmat diberikan hidayah Islam. Nah, jadi nikmat yang ketiga itu nikmat diberikan hidayah al-Islam atau al-irsyad. Nah, jadi tidak semua orang. Ini khusus pada orang yang beriman saja. Kalau nikmatul ijad, ya, nikmat diberikannya hidup, ya, diwujudkan, itu bahkan binatang juga, bakteri juga, virus juga hidup gitu. Ya. Virus itu makhluk hidup apa enggak sih, dokter? Hidup. Hidup, makhluk Ada hidup. materi genetik soalnya. Ada materi genetik, maka dia katakan makhluk hidup, Iya. ya. Ah, virus Dan juga bisa hidup. bereplikasi. Bisa bereplikasi, berkembang biak ya intinya, ya. Ikhtilaf ulama juga enggak itu? Virus itu makhluk hidup apa enggak? Dulu anak belajar SMA, kayaknya ikhtilaf deh ulama di situ. Dulu ikhtilaf, tapi sekarang kalau lihat itu kan enggak. Oh, udah enggak ya? Apalagi ada corona. Definisinya kan ada materi genetik. Walaupun cuma separoh gitu. Walaupun dia parasit ya. Dokter ini nih, freeze nih. Senyum terus. Oh ya? Ya, itu nikmat ijad, bahkan binatang, virus pun juga ada wujud gitu. Kemudian nikmat al-imdad. Nah, ini bahkan orang kafir lebih luar biasa imdadnya gitu. Ya, imdad itu maksudnya fasilitas dia gitu. Ya, fasilitas dia bisa bertahan hidup namanya nikmatul imdad. Ya, udara, air, makanan, pakaian, dan tunjangan dan lain sebagainya. Asuransi. Itu juga nikmatul al-imdad. Ya. Kemudian kayaknya harus beli ini nih. Apa namanya? Buat itu. Buat narok mic itu. Oh. Ya. Handle gitu ya. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dari setetes itu tadi ya. Kemudian qaddarahu, dan Allah apa itu qaddara? Yuqaddiru takdir. Apa itu takdir? Ketetapan. Hah? Kadar. Apa itu kadar? Ukuran. Ukuran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak menciptakan begitu saja, tapi dengan terukur. Ada takdirnya. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Maksudnya Allah atur. Jadi Allah sebenarnya menguji itu bukan menyempitkan, tapi sebenarnya lagi diatur nih, lagi disetting nih. Itu maknanya qadarahu. Qadarahu disetting. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu tidak dengan abas ya, dengan sembarang asal-asalan, enggak, tapi ada takdirnya ya. Bahwasanya lengan itu panjang segini, jari itu panjang segini, otak tuh segini gitu kan. Atau kebutuhan perut tuh subhanallah, kalau kita perhatikan bayi ya, jangan paksa bayi baru lahir dikasih pisang. Apalagi jangankan pisang itu kan, dikasih apa? Dikasih ASI yang banyak pun nggak boleh. Ya. Karena di hari pertama itu kantong bayi lambungnya cuma kecil kayak besar kelereng. Jadi ini cuma nyusu itu berapa isapan sudah cukup, itu udah penuh itu lambungnya. Ya. Kemudian di hari kedua tiba-tiba kembang pesat ya, Dok ya. Kembang pesat gede gitu ya. Nah, itu siapa yang bikin seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi qaddarahu artinya Allah tetapkan ukuran-ukuran dia. Ya, gimana kalau dalam ininya ada hitungan matematiknya pasti itu. Ya. Min nutfatin ila alaqatin kemudian kemudian fabasyarun sawi, ya menjadi manusia yang sempurna ya. Sampai bayi itu subhanallah Allah berikan ukuran, kalau dia putus itunya pusarnya langsung ada stimulus ibu mengeluarkan ASI. Ya, Dok ya? Dokter? Ya. Kalau ngomong dokter ke masalah biologi ini, punten-punten sama dokter. Ada stimulus, ASI-nya keluar gitu. Pas ditaruh di dada, anak tuh instingnya juga, kalau kita ngomongnya insting kalau orang ya, ada untuk mencari, mohon maaf, payudara ibunya gitu. Itu siapa yang ngajarin gitu? Qaddarahu. Dia tahu kadar isapannya berapa sampai dia kenyang, qaddarahu. Kapan dia harus menangis, kapan dia harus, itu semuanya qaddarahu. Subhanallah. Diatur sedemikian rupa. Ya makin besar, ketemu dengan al-Islam kok tiba-tiba nggak mau diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. In ayyi syai'in khalaqah. Kemudian lanjut. Karena buka ini dari tadi nggak ketemu. Mana ayatnya? Bentar. Summa sabila yassarah faqad ay min ma'in mahin hakirin bada khalquhu faqadarahu fi batni ummihi atwaran min nutfatin summa alaqatin ila an tamma khalquhu. Qala Ibnu Katsir qaddara rizqahu wa ajalahu wa amalahu syaqiyyun ajsain. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, maksud qaddarahu di sini tafsirannya adalah Allah tetapkan rezekinya, kemudian ajalnya dan amalnya, perbuatannya. Jadi Allah tetapkan rezekinya, ajalnya dan amalnya. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Jadi sesuatu yang ditetapkan itu adalah ajalnya ketika dia di nutfah, kemudian amalnya, kemudian dia ditetapkan rizkinya ya. Jadi kita sebelum kita lahir itu udah catatannya nih. Ini si fulan lahir nih ngabisin beras berapa ton, ngabisin gula berapa kuintal, udah ada catatannya. Berapa rezeki ya, kalau soal jodohnya siapa ditetapin gitu kan. Jadi kalau orang yang menangis soal hal yang sudah ditetapkan, maka itu agak kurang pas ya. Tapi seorang yang belum ditetapkan itu sebetulnya ialah apa? Yang belum ditetapkan itu adalah masalah akhirat. Akhiratnya. Yang ditetapkan ahli surga apa ahli neraka nih gitu kan. Yang ditetapkan. Jadi ada sesuatu yang bisa kita tentukan dan ada sesuatu yang tidak bisa kita tentukan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau maksud amal yang ditetapkan itu berarti amal apa Ustaz maksudnya, Ustaz? Kalau ana lihat ya, maksud amal di sini adalah posisi dia ketika di dunia. Ya, amal dia ketika dunia, ya profesi gitu ya. Profesinya karakter bukan dia. amalan orang ini berbuat baik atau berbuat jahat, bukan ya? Enggak, itu bertentangan dengan nas yang lain gitu.
Jadi amal di sini profesinya, pekerjaannya, kemudian wataknya. Jadi ada orang itu wataknya itu menonjol di satu sisi dan ada yang tidak pada sisi yang lain. Ada orang memang lahir itu dia udah baik gitu. Maksudnya baik itu ramah orangnya gitu. Ya, tapi dia pelit. Ada orang tuh dia dermawan tapi mulutnya panjang gitu. Ngomongin orang gitu. Nah, jadi setiap manusia itu ada karakter-karakter yang sudah ditetapkan, ya. Terus posisi agama di mana? Apakah kita menyerah begitu saja kita ikutin? Enggak. Makanya boleh jadi seseorang berbuat baik tapi sedikit itu lebih berharga di sisi Allah dibandingkan orang yang berbuat banyak di mata kita. Karena dia berbuat baik tapi sedikit itu dia melawan watak yang ada pada dirinya. Paham nggak di sini kira-kira? Contohnya Ustaz. Contohnya. Tadi itu. Dia orangnya dermawan, datang Islam. Islam kan ngajarin dermawan juga. Oke, sesuai dengan watak dia gitu kan. Tapi dalam Islam dilarang ngomongin orang. Perjuangan dia stop untuk nggak gosip itu tuh jihad loh buat dia. Ya, untuk gibahan faedah itu. Berbeda pahalanya dibandingkan orang yang emang nggak suka dari awalnya itu emang nggak suka gibah gitu. Ngapain sih ngomongin orang gitu? Berbeda loh effortnya. Jadi nggak boleh kita ngeremehin amalan orang lain karena boleh jadi ujiannya di situ. Boleh jadi ujian atau nggak boleh juga kita berbangga dengan amal soleh kita, atau karena boleh jadi kita juga punya sifat di situ. Ya, itulah gunanya manusia Allah ciptakan berbeda-beda untuk saling mengisi dan saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya. Kemudian sampai mana tadi? Qadarah Mas Ustaz. Ya. Nah, summa sabila yassarah. Kemudian sabil jalannya yassarahu. Allah mudahkan. Jalan di sini maksudnya apa? Ai summa sahala lahu tariqa khuruj min batni ummihi. Ya Allah mudahkan, yang Allah mudahkan jalan keluar dari perut ibunya. Qala Hasan al-Basri, kaifa yatakabbar min khuruj man kharaja min sabilil baul marratain, ya'ni al-dzakar wal farj. Kata Imam Hasan al-Basri, tadi Anda sebutkan juga di awal, bagaimana mungkin seseorang itu sombong di muka bumi sementara dia asalnya keluar dari dua lubang kemaluan, ya, dari lubang, mohon maaf, zakar dan faraj. Ya, farj maksudnya, bukan faraj. Apa beda farj dengan faraj? Faraj artinya mohon maaf kelamin perempuan, kalau farj artinya jalan keluar. Summa amatahu fa aqbarah. Ini nanti catat. Summa min nutfatin. Qala ta'ala summa sabila sa'ala sahala lahu tariqal khuruj min batni ummihi qala Allah. Qala ta'ala udah. Lanjut apa tadi? Summa amatahu fa aqbarah. Ay summa amatahu wa ja'ala lahu qabran yuwari fihi ikraman lahu wa lam yaj'alhu malqa lis-siba wal wuhush wat tuyur. Kemudian amatahu, apa amata? Mematikan. Kemudian Allah mematikan dia, fa akbarahu, dan menguburkan dia. Coba lihat, ini hal-hal yang tidak bisa kita tolak. Pertama apa? Wujud kita. Bisa nggak kita atur? Nggak bisa. Pilih abad 14 yang ada COVID apa lahir di abad 19? Di abad 15? Satu. Nggak bisa. Nggak bisa kita pilih. Sesuatu yang nggak bisa kita pilih, lahir sebagai orang Minang atau lahir sebagai orang Arab, nggak bisa kita pilih. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir di keluarga yang kaya atau keluarga yang miskin, itu nggak bisa kita pilih, ya. Nah, tapi kita bisa menjadi orang yang beriman, orang yang berilmu dan beramal, itu adalah pilihan kita sendiri. Ya, jadi kata orang, siapa ya? Baca dulu ya, di mana, lihat di Facebook apa ya? Menjadi orang apa? Menjadi kulit hitam atau kulit putih itu bukan pilihan kita, ya. Tapi menjadi kaya apa, menjadi Muslim atau tidak itu pilihan kita, ya. Nah, jadi ada yang bisa kita pilih, kemudian ada yang pertama yang tidak bisa kita tolak itulah wujud. Kita nggak bisa menentukan wujud kita gimana takdirnya gimana sini. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yasar. Nutfah siapa yang kita berasal juga bisa kita pilih. Bisa nggak kita pilih bapak kita sendiri? Kayaknya kalau ngelihat nggak mau lah bapaknya kayak gini. Gitu.
Nikahnya aja nggak diundang, Ustaz. Nikahnya nggak diundang ya kan? Betul ya itu. Ya, nikah aja nggak diundang, atau ngundang gitu kan. Nah, jadi itu sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Ya. Summa amatahu, kemudian masalah kematian. Kematian. Fa'akbarah, di mana kita kematian kapannya, kemudian di mana dikubur kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Kalaulah orang Muslim yang meninggal di zaman pandemi bisa milih, mungkin dia milih di luar pandemi gitu kan. Sedih loh nikah di zaman nikah. Ini nikah. Sedih loh kalau meninggal di zaman pandemi ini, karena tidak bisa disolatkan beramai-ramai seperti itu, gitu kan ya. Nggak ada bisa juga orang melayat banyak gitu kan. Jadi kalaulah kita bisa memilih gitu ya. Tapi masalah maut tadi kita sebutkan, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa taala, fa akbarahu. Kemudian Allah menguburkan ya. Siapa itu al-insan ya. Jadi dua hal yang bisa kita tolak. Yang pertama wujud kita, hidup kita, kemudian kita bisa nolak juga namanya kematian. Fa akbarahu, di sini ada catatan para ulama. Apa itu? Akbara yukbir artinya menguburkan. Jadi salah satu bentuk pemulihan Allah kepada Bani Adam adalah kita dikuburkan di dalam tanah. Tidak tergeletak begitu saja sehingga dimakan oleh wuhus, tuyur, wasiba, hewan-hewan buas. Kemudian tidak mengganggu juga ya dari segi lingkungan ya, menjadi sumber penyakit kan bangkai itu. Jadi salah satu bentuk pemulihan. Nah, makanya dalam Islam tuh haram ya orang itu dibakar. Ya. Orang itu dibakar itu hukumnya haram. Karena yang bisa membakar hanya Allah Subhanahu, yang boleh membakar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya umat Islam dikuburkan setelah bentuk pemulihan. Sejarah penguburan tahu kan? Karena surah Al-Baqarah. Sejarah penguburan. Yang Habil dan Qabil. Habil dengan Qabil berantem ya. Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Habil meninggal, kemudian Qabil menyesal gitu kan, menyesal. Kemudian dia bagaimana? Gimana cara ngurus nih adik yang sudah meninggal? Makanya Allah datangkan burung gagak. Kemudian diajarkan cara menggali kubur. Seterusnya. Sejak gitulah Allah mengajarkan syariat menguburkan mayat. Dan hukumnya fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menguburkan, maka gugur dosa orang lain. Kalau tidak ada yang menguburkan, dosa semua. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa idza sya'a ansyarah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak akan ansyarahu. Apa ansyarahu? Membangkitkannya. Nah, ab'atsahu. Allah akan bangkitkan dari kuburnya. Nah, ini yang tidak diimani oleh orang kafir. Kita posisinya sekarang di mana nih? Setelah nutfah kan? Kita masih nutfah nih. Belum amatahu. Kalau udah amatahu nggak hadir di sini. Ya, masih khalaqahu ya. Iya nggak nih? Faqaddarahu. Iya kan? Masih khalaqahu faqaddarahu. Faqaddarahu. Kita masih dapat jatah rezeki nih. Kadarnya. Nah, dalam kadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian belum sampai amatahu. Dan ini orang kafir juga tahu setiap orang itu akan mati gitu. Orang kafir pengetahuannya sampai sini doang gitu. Bahwasanya dia akan mati dan dikuburkan, selesai. Dia enggak visioner. Kalau orang Islam sampai ke ansyarahu. Lihat teraturnya Al-Qur'an cara mengajarkan akidah dari hidup, kemudian dari mati, kemudian ada nanti kehidupan setelah mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ai summa hina yasha'ullah ihya'ahu wa yuhyihi ba'da mautihi lil ba'tsi wal hisabi wal jazaa. Apa tafsir di situ? Ai idza sya'a ihya'ahu ahya. Ihya'ahu ahyahu. Bacanya gimana? Ai idza sya'a ihya'ahu ahyahu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, nanti Allah atas ihya'ahu, penghidupannya, maka dia akan dihidupkan kembali. Jadi ini dalil bahwasanya kehidupan itu dua kali. Yang pertama, kehidupan dunia, al-hayatud dunya. Dunia itu sifat ya, bukan nama. Ya, dunia dari kata dana yadnu, artinya sedikit atau dekat. Jadi kehidupan yang sementara. Sementara al-akhirah, kehidupan yang al-akhir. Apa itu al-akhir dalam bahasa Arab?
Ana jelaskan. Sesuatu yang tidak ada akhirnya lagi. Al-akhirah. Ya, selama-lamanya kalau bahasa enaknya, bahasa gampangnya. Ya, jadi al-hayatu dunya, kehidupan yang sementara. Kemudian hidup yang kedua adalah al-hayatu al-akhirah. Kematian ada berapa? Kematian ada berapa? Ada 2 juga. Sebelum hayatud dunya kita juga mati. Bukannya kita mati dulu kan ya? Iya. Di alam janin itu kan mati. Kemudian dihidupkan. Makanya dalam surah Al-Baqarah apa gimana ayatnya? Summa yuhyikum summa yumitukum Summa ilaihi turja'un. Ya Pak, huwallazi khalaqakum. Apa ayatnya, Dokter? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Benar kan? Panjang banget itunya ngurutinnya. Iya. Alladzi khalaqakum. Benar. Hah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum? Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ilaihi turja'un. Nah, fa kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah yang telah menjadikan tadi posisinya kamu mati? Wa kuntum amwat fa ahyaakum. Amwat di sini maknanya sebelum ditiupkan ruh. Fa ahyaakum, dan kalian dihidupkan yaitu di dalam dunia. Summa yumitukum, dan akan dimatikan kamu. Fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Summa yumitukum, kemudian kamu kelak akan dimatikan. Kemudian summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un, maknanya adalah yaumul ba'si wal jaza. Itu makna yang disampaikan. Itu ada Quran di sebelah ini, bisa dibaca. Kemudian apa? Gimana tadi? Nih, ihya'ahu akbarah, ya. Nah, summa amatahu fa aqbarah. Nah, ya. Jadi ini sama dengan makna yang tadi. Ini dalil bahwasanya ini kehidupan yang ke berapa? Kehidupan yang kedua, itu kehidupan di alam akhirat. Lanjut. Kalla lamma yaqdi ma. Banyak ulama yang mengatakan, di antaranya Ibnu Khazin dan lain sebagainya, mengatakan hadhihi takrim li bani Adam ala sairil hayawanat. Ini adalah dikuburkannya manusia adalah salah satu pemuliaan Allah kepada hewan-hewan yang lain. Kalau hewan matinya kan gimana hewan? Ya tergantung hewannya. Kalau ayam ya disembelih, dimakan gitu kan. Ada sebagian hewan yang dibiarkan bangkai begitu saja gitu. Baik. Summa idza syaa ansyara ay summa hina. Udah tadi ya? Udah tadi. Kalla sekarang. 2 3. Nah, kenapa Allah mengatakan di sini syaa? Mungkin ada yang bertanya gitu kan. Summa idza syaa. Apa itu syaa? Kalau nanti Allah berkehendak. Ansyarahu. Summa idza syaa ansyarahu. Kenapa Allah mengatakan kehendak di sini? Berarti enggak pasti dong hari kiamat itu, hari berbangkit. Nah, kan ada juga yang nanya seperti itu. Ada yang nanya seperti itu enggak? Apa makna insya di sini? Kehendak di sini. Di ulama menjawab innama qala idza syaa li'anna waqtal ba'tsi ghairu maklum li ahad fa huwa ila masyiatillahi ta'ala. Karena waktu mati, jangankan waktu berbangkit, waktu mati aja rahasia Allah. Masih dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan juga waktu berbangkit itu juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyiatullah di sini maknanya bukan masyiatullah apakah orang ini dibangkitkan atau enggak. Jangan nyangka, karena semua makhluk akan dibangkitkan, bahkan hewan dibangkitkan. Bahkan hewan dibangkitkan. Cuman hewan ada yang dibangkitkan kemudian dijadikan tanah. Ya laitani kuntu turaba. Ada hewan yang dibangkitkan kemudian dimasukkan ke surga seperti anjing Ashabul Kahfi. Ya. Dan ada hewan-hewan yang lain yang tetap dihidupkan, ada yang dimatikan. Tapi umumnya hewan dimatikan. Jadi masyiatullah di sini maknanya adalah kapan waktunya, itu masih rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalla lamma yaqdi ma amara. Beri jadi catatannya. Hal yartada wa yanzajir hadzal kafir an takabburihi wa tajabburihi fa in lam yuaddi ma farada alaihi wa lam yaf'al ma kallafahu bihi rabbuhu minal imani wa ta'ah lama dakhala al insan zakal ba'dahu rizqahu. Nah, apa tafsiran di situ? Kalla,
haqqan aw laisa al-amru kama yad'u al-insan annahu ada ma alaihi minal hukuk. Ya, kalla harfu zajri war rad'i, ya, teguran. Kalla ini huruf ya kata yang tegas menegur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kembali kepada siapa sih? Intinya apa kesalahan yang Allah ditegur di sini? Tadi yang kafirnya itu Ustaz. Iya, dalam hal apa? Konteksnya apa? Dia tidak menerima dakwahnya Rasulullah. Nah, karena dia kala di sini tidak sebagaimana yang kalian sangkakan wahai orang-orang kafir bahwasanya kalian itu akan dibangkitkan. Kalau soal hidup kan mereka sudah hidup. Ya kan? Kalau soal mereka akan mati, dia juga akan tahu akan mati. Ya, hidup hanya sekali, maka senang-senang, kata mereka seperti itu kan. Kemudian kalau soal akhirat ini yang mereka tidak percayai atau tidak imani. Dan di sini Allah mengatakan kalla untuk menegur mereka haqqan laisa al-amru kama yazunnun. Ya, tidaklah urusannya enggak macam ini yang seperti kalian sangkakan, bahwasanya tidak ada kehidupan setelah hari akhirat. Baik. Nah, cukup ya kira ya. Sampai jam 9. Silakan moderator untuk dibuka pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz untuk kajian malam ini. Pada para jamaah mungkin ada yang mau bertanyakan mengenai surat Abasa ataupun hal-hal yang lain. Silakan. Tadi ada udah tanya Ustaz. Yang lain dulu tanya. Pak Darwin biasanya nanya Pak Darwin. Maaf telat. Monggo Pak Darwin, monggo. Iya maaf. Lagi ikutin dulu Tan. Oh, jadi tadi kesimpulannya Tad, bahwa orang kafir itu adalah yang perbedaannya adalah mereka tidak percaya hari akhir ya, berarti Ya. segala sesuatunya sama kita ya berarti. Mereka percaya tentang hal-hal keduniaan mereka percaya, tapi kalau untuk hari akhir tidak. Itu aja bedanya Teteh. Iya. Dari tadi yang kesimpulan. Jadi Tapi ayat Afwan, ini Ustaz. ya. Tapi mereka kan percaya surga neraka juga, Ustaz. Enggak, orang musyrik enggak percaya surga neraka. Oh gitu. Kalau akidahnya orang-orang yang tidak musyrik itu mereka tidak percaya surga dan neraka. Yang meyakini surga neraka itu ahlul kitab. Oh. Kesalahan mereka ahlul kitab itu mereka percaya kepada Allah, iya. Keesaan Allah, iya. Tapi ada tambah-tambahannya. Seperti ada anak Tuhan. Kemudian kalau Nasrani meyakini ada anak Tuhan. Iya. Ada istilahnya masuknya spirit ilahiyah kepada manusia, meleburnya seperti itu dari akidah Nasrani. Kemudian sampai mengatakan Tuhan itu beranak. Kalau Yahudi, Tuhan itu beranak cuman bentuknya perempuan, malaikat. Ya, jadi kalau sama juga menuduh Tuhan beranak. Kemudian Yahudi tidak memiliki adab pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mudah dikalahkan, Allah itu pelit. Nah, jadi kalau soal keesaan Allah mereka meyakini, kalau soal akhirat mereka meyakini misalnya ada akhirat, tapi bentuk kesananya berbeda. Kalau Nasrani dalam percaya kepada doktrin Trinitas, kalau di Yahudi bahwasanya merekalah kekasih mereka. Kalau Yahudi memandang akhirat itu, mereka meyakini bahwasanya alam akhirat itu untuk mereka, karena mereka adalah anak-anak kesayangan Tuhan gitu. Jadi mereka menyangka bahwasanya Yahudi itu makhluk pilihan Tuhan. Itu dogma yang sangat kuat di Yahudi. Nah, yang tidak meyakini adanya alam akhirat itu adalah kaum musyrikun, kaum pagan istilahnya. Nah, itu mereka tidak meyakini adanya alam akhirat. Gitu. Cuman Ana sering ulangi pada teman-teman semua, jangankan orang kafir, kadang kita merasa mukmin, kadang nggak yakin dengan akhirat gitu. Ya kan? Biasanya kalau lagi dosa tuh nggak ingat. Kalau lagi maksiat, kayaknya nggak yakin akhirat itu. Kalau lagi malas gitu, belajar, lagi malas ngapain,
Nah, itu kayaknya nggak yakin akhirat gitu, kayak umur kita panjang aja. Jangan kok. Ya kita boleh membahas keilmuan secara teori, tapi jangan lupa juga membahas secara introspeksi diri kepada kita gitu. Kafir lu nggak ngerti akhirat sih lu gitu. Jangan-jangan kita juga sama plus 12 kan model aja beda casingnya aja beda. Casingnya beda. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita baca ayat Quran tapi mikirnya orang lain itu, jangan sampai begitu. Kita sedang baca Al-Quran mikirnya kepada diri sendiri, itu sama yang ngomong. Kalau yang di hadis itu ya Itat ya, orang yang cerdas adalah orang yang mengingat mati ya. Nah, ya betul. Makanya Nabi SAW sabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah bukan IQ intelligent quote kecerdasan kognitifnya gitu, bukan IQ-nya yang tinggi, tapi yang disebut cerdas oleh Rasulullah SAW itu langsung ke real fakta gimana gitu. Kalau orang itu sebutnya SQ-nya gitu. SQ. Nah, itu uslub hakim dalam ilmu balaghah itu. Jadi langsung ke prakteknya gimana. Orang yang cerdas itu orang yang bisa memanage nafsunya, kemudian dia beramal untuk setelah mati. Ya buat apa di dunia megah-megah, tapi di akhirat ternyata digoreng gitu kan ya, crispy. Ya. Memang sesuatu yang gaib agak susah ya Tat ya untuk meyakinkan. Iya betul sekali. Makanya tugas kita hari. hanya mencermati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan di awal tadi. Kemudian nanti apalagi tadi ada yang Bapak singgung tadi itu. Tadi awalnya tanya apa Pak? Tadi ada yang Anda ingat tadi. Yang itu. Iya. Pertanyaan tadi di awal. Oh iya. Awalnya tadi tentang bedanya orang musyrik itu tidak meyakini akhirat. Nah, kalau ditinjau dari ayat-ayat Al-Quran itu terbagi dua. Pertama ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang turun, wahyu yang turun sebelum hijrah. Nah, kalau ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu ayat-ayatnya mengajarkan 3 hal pokok. Yang pertama, mentauhidkan Allah dalam ubudiyah. Ya, la ilaha illallah itu yang pertama. Kemudian kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iman pada hari akhir. Jadi 3 poin itu dasar agama yang diajarkan Nabi di Mekah. Awal keislaman dahulu. Ada pertanyaan dari akhwat ini. Ada. Assalamualaikum. Ustaz, mau tanya, jika kita menjalani kehidupan dan sudah ditakdirkan berarti tidak perlu ikhtiar. Hanya perlu ilmu sajakah? Enggak seperti itu ya. Kalau kita ini sudah ada yang ditakdirkan dan tidak bisa kita ubah, ada yang Allah berikan kita kepercayaan untuk kita bisa milih mana yang harus kita tempuh. Bukankah kita bisa milih akal? Jangankan soal akhirat deh. Kita aja seleranya luar biasa kalau masuk ke rumah makan itu. Ya, selera kita bisa milih kan? Kita udah tahu ada kolesterol, tapi masih juga makan yang berkolesterol, minyak-minyaknya itu namanya apa? Nanti bilang takdir. Ya udah takdir ini gitu kan, nggak bisa pakai bismillah doang gitu, nggak bisa zikir lisan doang, harus pakai zikir fikir. Ya halalan thayyiba, nggak cukup halal. Ya halal tapi nggak baik buat antum gitu. Buat apa gitu? Jangan lupa gitu. Halalan thayyiba. Gitu kan, ya. Nah, jadi ini fitnah yang keji kepada Allah kalau orang mengatakan kita ini sudah ditakdirkan Allah, kita ini just follow the follow the rules, ngikutin alur aja lah gitu. Enggak begitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah dari ketentuan Allah, ada yang bisa kita usahakan. Nah, yang tidak bisa kita ubah itu sifatnya yang fasilitas. Ya badan kita, bentuk hidung, ya berapa jumlah rambut gitu kan ya. Berapa besar jantung, itu nggak bisa kita tentukan. Memang takdirnya seperti itu. Ya, mau operasi plastik ngubah jantung kegedean dikit lah gitu, nggak bisa gitu. Ya, jadi ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah, yang harus kita ikhtiarkan. Ya, yang bisa kita ikhtiarkan itu Allah percayakan kita soal apa? Soal-soal yang besar, kekhalifahan kita di bumi, kemudian soal iman, ya. Karena manusia ini diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, hak ikhtiar, hak milih gitu loh. Makanya kedudukan manusia, kata ulama, bisa jauh lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Malaikat di settingnya taat. Malaikat itu di settingnya buat taat, gak bisa maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, makanya manusia itu bisa lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Ketaatan manusia beserta pilihan bosnya dia bisa nggak taat gitu. Ya kan? Kita tuh taat karena bisa taat bersama kita, sementara gimana ribet pas ngomongnya.
Kita tuh bisa Karena taat manusia diberi pilihan. ya, dengan bersamaan kita ada pilihan gitu untuk bisa nggak taat gitu. Ngerti nggak sih? Nyambung nggak nih? Iya. Relate nggak kata orang anak sekarang? Relate nggak? Fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha. Makanya Allah puji yang beruntung itu yang begini gitu. Yang milih jalan yang benar tuh itu hebat gitu. Tapi bisa jadi manusia juga bisa lebih hina daripada animals. Ya. Kenapa? Karena animals berbuat keji semacam apapun, kawin di tengah jalan pun nggak masalah, nggak punya otak gitu ya, barang nggak punya pikiran. Nah manusia bisa lebih keji dari binatang. Kenapa? Karena dia melakukan keburukan tersebut bersamaan dia dimodali dengan bekal atau modal untuk aset untuk bisa berbuat kebaikan. Itu istimewanya manusia itu di situ. Ya bisa jauh lebih mulia daripada malaikat, bisa juga lebih hina daripada iblis. Makanya korupsi dana bansos itu iblisnya sungkan sama dia itu. Masya Allah. Yang bisa korupsi miliaran buat orang-orang yang di PHK, orang nggak ada kerja di masa pandemi, yang orang yang hampir mati kelaparan, dia korupsi itu iblis sungkem sama dia. Hukumannya apa Ustaz? Pancung tangan? Enggak boleh potong tangan. Pancung ini. Banyak orang yang salah persepsi tentang hukum Islam. Hukum Islam itu sifatnya fleksibel. Enggak terlalu mudah emang kalau kita nyuri sembarangan pancung tangan. Enggak. Kadarnya itu ada 1/4 dinar. Dinar itu sekitar berapa? 1 dinar berapa sih? 2,5 gram. 1 gram itu berapa? Enggak Ustaz. 1 dinar itu 4,11 gram Ustaz. Oh ya, sekitar itu berapa duitnya itu? Anak pernah ngukur sekitar 500 ribuan. Sekitar 5 juta sekarang. Ya, 1/4-nya berapa? 4 dinar berapa? 1/4-nya sekitar 1,2 juta. 1,2 juta. Yes. Itu pun ada alasannya, mencuri karena memang mencurinya bukan karena dia lapar, mencuri bukan karena ada hutang, ada syarat-syarat yang ketat baru dikenakan hukuman. Tapi kalau sudah kejahatannya melebihi pencuriannya berdampak yang besar, maka bisa hukuman mati. Itulah Islam sangat adil dalam menghukum. Kok sampai ke sana sih? Bahas apa tadi? Itu pertanyaan Ibu tadi. Itu pertanyaan masalah itu masalah takdir. Takdir. Ya, jadi tidak betul ya. Akidah kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita perlu ada ikhtiar ya. Di ujung ikhtiar itu baru kita bertawakal. Kalau sudah maksimal berusaha tapi hasilnya demikian, nah baru itu disebut dengan takdir. Ya, tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar itu malah hukumnya wajib, bukan sunnah loh ya. Ikhtiar itu hukumnya wajib. Ya, ikhtiar itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Tadi kita tadi pagi ada WA itu menyebutkan Nabi Ibrahim ada didatangi malaikat bahwa katanya nanti si Fulan akan meninggal pada usia muda katanya. Tetapi begitu dia datang lagi masih hidup sampai 70 tahun. Katanya dia datang lagi, ketemu lagi Nabi Ibrahimnya dengan malaikat. Kok bisa hidup lama? Oh dia karena bersedekah katanya gitu kan. Jadi ada ikhtiar. Apa betul itu tadi riwayat tersebut? Atau hanya Israiliyat aja ceritanya? Pertama WA, kalau namanya riwayat dari WA tentu kita nggak bisa. Iya nggak ada. Nggak bisa sikoh langsung Ustaz ya. Bisa langsung. Iya, namanya juga WA, WA betul. Gitu kan. Iya. Anak juga pertama kali karena dengar banyak itu. cerita Israiliyat kayak gitu, jadi bingung juga mana yang belain ini. Kaidah dalam memahami Israiliyat itu yang pertama, Israiliyat itu boleh dipahami, boleh diambil pelajarannya, hikmahnya, kalau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, syariat Islam. Iya. Nah, itu bisa diambil. Itu pun hanya soal hikmah ya, bukan soal akidah, bukan soal hukum. Iya. Kalau hikmahnya bisa diambil. Nah pertanyaan, apakah karena asbab doa bisa merubah memanjangkan umur silaturahim? Benar. Kata Rasulullah SAW, kalau ingin dipanjangkan umur kalian, maka perbanyaklah silaturahim. Boleh jadi seperti itu. Ya sekedar hikmah kan nggak ada dosa. Iya. Gitu. Kemudian kalau masalah dipanjangkan umur, kemudian tiba-tiba Nabi Ibrahim. Ikhtiar ya. Nah, itu emang takdir itu bisa diubah dengan doa. Ya tidak ada yang bisa mengalahkan takdir kecuali doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu tidak bisa berubah sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab itu mau masuk ke Madinah waktu itu atau ke suatu kota,
Lalu orang mengatakan jangan masuk di sana ada penyakit wabah yang mematikan gitu, penyakit taun. Iya. Ya udah kita nggak usah masuk gitu. Kok nggak bisa gitu? Ini ada misi nih Umar. Kok kamu melawan takdir Allah gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Artinya kalau kita memaksa masuk ke daerah wabah tersebut karena dalil ingin menyampaikan satu risalah atau apa, mengabaikan keselamatan diri, maka di situ berjalan sunnatullah namanya. Apa itu takdir atau sunnatullah dalam hal itu? Ya kalau kena penyakit wabah matikan ya mati di situ gitu. Mati. Tapi Umar bin Khattab dengan ikhtiar yang maksimal dia mengatakan kita pindah dari satu takdir ke takdir Allah yang lain. Ya, ini persoalan takdir memang unik ya. Iya. Memang harus dimantapkan ini. Jangan sampai kita suuzon pada Allah. Ya kayaknya saya ini penghuni neraka deh, nggak usah beramal deh kalau gitu. Dia sudah bilang begitu, pertama suuzon kepada Allah. Nah, kata pesan Rasulullah di kewafatan beliau bilang seperti ini. Ahsinu dzannaka billah. Ahsinu az-dzanna billah. Perbaiki sangka kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau kita sudah menyangka kita ahli neraka dari awal, ya mudah bagi Allah mewujudkannya gitu kan ya. Maka jangan sampai kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang diajarkan Nabi itu apa? Fa idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus al-a'la. Jika kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung minta firdaus. Biasa motivasi Rasulullah, kita ini ahlu surga gitu. Apa kunci surga sih? La ilaha illallah. Kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya setiap kita muslim kan? Artinya setiap kita ini nenteng kunci surga loh. Keren nggak? Oh, kita teman bawa kunci Fortuner aja udah salut sama dia. Kunci apa itu? Ferrari gitu. Wow, segan ya. Berat. Nah, Baru kuncinya doang Ustaz ya. Baru kuncinya doang gitu. Nah, kita ini udah bawa kunci surga gitu. Jadi jangan minder lah, harus semangat. Karena yang paling disukai iblis itu adalah mukmin yang bersedih. Ya, mukmin yang enggak pede. Ya, mukmin yang enggak pede. Semangat. Udah, cukup. Ini udah mulai enggak semangat ini. Jam 9 lewat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kajian malam ini. Mudah-mudahan makin menambah ilmu untuk para jamaah dan Ustaz sendiri. Amin. Dan terima kasih juga kepada para jamaah atas kehadirannya untuk malam ini. Insya Allah kita akan ketemu tahun depan ya. Oh iya. Allah. Teman-teman. Insyaallah. Rabu tahun depan. Kita tutup dengan bisa aja deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.